Di jalanan kota yang ramai oleh kendaraan, mobil putih itu telah melaju dengan kecepatan sedang. Anissa masih terdiam termenung menatap ke arah jendela, dan dengan sengaja duduk agak menjauh dari lelaki di sampingnya. Tumbenan sekali dia memakai supir, dan apa-apaan sih ini? Kenapa aku malah berakhir di sini bersamanya? Padahal kita kan lagi marahan, batin Anissa. Dehem Anissa memecah kecanggungan. Dia melirik ke arah lelaki di sebelahnya yang sedang menatap ke arah jendela sehingga tidak terlihat raut wajah Egy sekarang. Kau tidak sekolah? Tidak, jawab Egy singkat. Kau yang mau membolos kenapa ajak-ajak aku untuk ikutan bolos sih? Guru Tuan Anissa melirik sebal. Egy masih tetap dalam posisinya tanpa menoleh. Dia menjawab, aku membolos karenamu. Karena aku? Kenapa karena aku? Kita bertemu juga baru kali ini lagi. Kau masih saja mau menyalahkan aku. Akhirnya Egy menggerakkan kepala menatap gadis yang sedang menatapnya. Kau tampaknya sangat senang hidup di asrama. Kebiasaan membelokkan pembicaraan. Tentu saja aku sangat senang, karena di sana aku tidak lagi berdebat soal kamar. Sindir Anissa membuang muka ke arah jendela. Senyuman tipis terulas di bibir Egy. Dasar pedendam. Anissa memilih terdiam, tidak menjawab lagi dan mengalihkan pandangan keluar jendela memperhatikan jalanan yang dilewati. Pak Tarjo, matikan AC di kursi belakang. Titah Egy. Baik Tuan Muda. Segera Pak sopir itu mematikan AC. Sengaja Egy menggeser duduknya agar merapat berdekatan dengan gadis di sebelahnya. Lalu tanpa aba-aba Egy menyenderkan kepala di bahu Anissa, yang sontak membuat gadis itu terperanjat kaget dan menoleh. Egy, apa yang kau... Oh tidak, ini dekat banget. Segera Anissa memalingkan muka. Egy malah mencari posisi yang nyaman dalam senderan. Anissa sedikit mengedihkan bahu. Kak, kamu jangan seperti ini. Di sini ada Pak Supir, bisik dia pelan. Dengan bersedekap tangan di depan dada, Egy mendusel-dusel kepala di bahu Anissa. Diamlah, katanya seiring memejamkan mata. Anissa menghela napas pelan. Kepalamu berat tahu, ucap dia sambil mengedihkan bahu berusaha bersikap tenang walau jantungnya saat ini sedang dag-digdug. Gumaman Egy lemah di sela pejaman mata merasakan kehangatan akan aroma harum dari tubuh Anissa. Itu iya kan? Jika iya bangun kek, jangan begini terus. Bahuku pegal tahu, kepalamu berat Egy. Sebal Anissa yang wajahnya sudah merah padam bagai tomat. Macan betina, diamlah, kepalaku sakit sekali. Gumam Egy lagi dengan suara pelan namun masih terdengar jelas oleh Anissa. Alis Anissa berkerut heran. Sakit? Bukannya tadi saja kau menarik lenganku dengan paksa dan dengan tenaga kuat. Kenapa sekarang malah bilangnya sakit? Jangan alasan deh, cepat bangun Egy. Namun Egy tidak mengindahkan akan ucapan tersebut. Dia malah melingkarkan sebelah lengan dirangkulkan ke tubuh Anissa, sehingga lagi-lagi membuat gadis itu terperanjat kaget. Egy, sautan gumaman pelan Egy. Aku kan minta kamu tuh bangun, bukan malah semakin menjadi begini. Lepaskan lenganmu dan bangun dari bahuku. Kita di sini tidak sedang berdua tahu. Di depan ada Pak Supir. Ocehan bisikan Anissa yang sudah gelisah, panik, dan malu menjadi satu. Egy malah mencari posisi yang nyaman di bahu dan semakin mempererat pelukannya di tubuh Anissa. Pak Tarjo, panggil Egy. Pak Supir itu melihat kaca depan dan menyahuti. Iya Tuan Muda. Tetap fokus mengemudi, jangan lihat ke belakang. Baik Tuan Muda. Segera Pak Supir menatap lurus ke jalanan mengikuti perintah. Kau sudah dengar, jadi kau bisa diam sekarang, kata Egy sembari mencari posisi nyaman memeluk dan menyenderkan ke tubuh Anissa. Kau? Baiklah, pasrah Anissa membiarkan lelaki yang menjadi suaminya itu melakukan apa yang dimau. Ini dingin sekali, ucap Egy seraya mengeratkan pelukan yang kali ini dua lengannya telah memeluk tubuh gadis itu. Dingin. Anissa terheran pasalnya dia saat ini merasakan suhu sekitar terasa panas malah dibilang terasa dingin. Dia melirik wajah Egy yang sangat dekat dengannya. Egy,
Wajahmu kok pucat banget? Segera tangan Anissa terangkat menyentuh kening lelaki tersebut. Panas banget. Kedua mata Anissa terbelalak terkejut saat merasakan suhu yang membara di telapak tangannya yang bersentuhan. Kau demam? Panik Anissa memeriksa dahi dan kedua pipi Egy. Merasakan kesejukan dari tangan yang menyentuh pipinya, Egy memegang tangan Anissa untuk tetap menangkup wajahnya. Sepertinya demammu tinggi banget, Egy. Anissa melirik ke arah orang yang sedang mengemudi. Pak supir, tolong percepat lajunya untuk pergi ke rumah sakit. Baik, Nona muda. Dengan patuh Pak Tarjo menginjak pedal gas menaikkan kecepatan mobil dengan kecepatan cukup tinggi. Egy semakin mempererat pelukan di tubuh Anissa dengan merasakan kehangatan dari tangkupan tangan sang istri di wajahnya. Aku tidak mau ke rumah sakit. Tapi kamu harus ke rumah sakit, Egy. Tidak, pelankan laju mobilnya, perintah Egy. Baik Tuan Muda. Dengan nurut lagi Pak Tarjo melambatkan kembali kecepatan laju mobil dengan kecepatan sedang. Kau kan sedang sakit, jadi kita harus cepat ke rumah sakit, Egy, kata Anissa sembari memberi usapan lembut di pipi putih pucat lelaki itu yang kebetulan tangannya masih dipegang oleh si Egy. Kau yang periksa saja. Hah? Refleks usapan jemari Anissa terhenti. Kenapa harus aku? Aku kan bukan dokter yang tahu tentang kondisimu saat ini. Jika bukan kau yang memeriksa, aku tidak ingin kembali ke rumah. Rajuk manja Egy merapatkan diri. Sejenak Anissa menghela napas pelan lalu melirik wajah lelaki yang berada dekat di bahunya. Tapi aku takut salah dalam pemeriksaan. Contohnya waktu itu aku memeriksa ayahmu. Pemeriksaanku kan salah semua. Jadi aku takut mengulangi hal yang salah lagi, ujar Anissa menolak. Tidak, periksalah. Kekeh Egy semakin merajuk. Anissa lagi-lagi menghembuskan napas panjang sembari menatap wajah suaminya itu. Baiklah, aku akan memeriksamu, tapi jika aku melakukan kesalahan dalam pemeriksaan, jangan salahkan aku, karena aku bukan dokter. Gumaman Egy mengangguk tipis mengiyakan. Segera Anissa bergerak untuk melepaskan diri dari pelukan lengan si Egy yang memerangkapnya. Namun si Egy malah kembali melingkarkan lengan di tubuh Anissa dan memeluk erat. Ini dingin, kau jangan jauh-jauh dariku. Duh, kalau kau ingin diperiksa, lepaskan aku dulu dong, dan bersandarlah ke sini. Anissa kembali melepaskan lingkaran lengan Egy lalu menuntun agar lelaki itu bersender ke badan kursi sebelah yang kosong. Dan karena sudah tak ada tenaga lagi untuk memberontak, Egy akhirnya menurut bersender. Nah gitu, diam sebentar. Dengan cekatan Anissa membuka tas gendong yang sedari tadi menamplok di punggung, lalu mengeluarkan semua peralatan medis dari kotak penanganan. Untung saja aku membawa peralatan medisku karena mau ada kelas, jadi aku bisa memeriksamu. Ya meskipun pemeriksaan ini hanya dasar sih. Dengan susah payah Anissa membuka jas almet yang melekat di tubuh tegap lelaki itu, serta mengendorkan dasi yang mengikat di kerah kemeja. Namun ketika jemari Anissa hendak membuka kancing atas kemeja yang dikenakan Egy, seketika pergerakan dia terhenti saat Egy mencekal tangannya. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Egy dengan suara serak dan tatapan sayu namun masih terlihat tajam. Aku akan memeriksamu di area dada dan perut, jadi diamlah sebentar saja. Tidak, kau mau menelanjangiku di saat dingin begini, ucap Egy lemah masih memegang tangan Anissa yang sedang memegang kemejanya. Hais, kau ini ya, di saat situasi seperti ini masih saja berpikiran negatif tentangku. Sudah diam sajalah dan menurutlah, omelan Anissa hingga akhirnya pegangan tangan Egy mengendur dan terlepas. Sebentar saja, ini sangat dingin. Iya, aku akan cepat. Anissa menanggapi sembari membuka dua kancing atas kemeja dan mulai memeriksa di area dada dan perut. Selain itu dia juga memeriksa tekanan darah, juga memeriksa area wajah seperti kedua bola mata dan mulut. Begitu pula Pak Tarjo yang melihat sang tuan tengah jatuh sakit. Dengan sigap dia segera menelpon pihak rumah. Apa daerah sini sakit? Tanya Anissa sambil menekan pelan area perut. Membuat lelaki itu meringis mengernyitkan dahi dan mengangguk lemah. Sudah belum? Ini dingin, ucap Egy pelan. Bentar, pakai termometer ini,
Kali ini Anissa meletakkan alat pengukur suhu tubuh di area bawah lidah mulut Egy. Sambil menunggu termometer berbunyi, Anissa kembali mengancingkan kemeja dan menyelimutkan jas almet tadi ke tubuh atas Egy. Suara pengukur suhu tubuh berbunyi yang menandakan pengukuran telah selesai. Segera Anissa mengambil benda tersebut. Ya ampun, demammu tinggi sekali Egy, sampai 40 derajat. Kenapa kamu bisa seperti ini sih? Ocehan Anissa mengusap lembut rambut lelaki yang dengan damai memejamkan mata itu. Merasakan sentuhan lembut tersebut, perlahan Egy membuka mata yang langsung pandangan buram dia menatap sosok gadis yang sangat dia rindukan, sehingga menciptakan senyuman tipis di bibir kering nan pucatnya. Macan betina, gumam pelan Egy seraya memegang tangan Anissa dan membawanya untuk dipeluk. Dan Anissa yang mendapati perlakuan tersebut tersentak kaget. Egy, aku merindukanmu, macan betina. Gumaman Egy sembari membawa tangan Anissa ke bibir untuk dikecup dan ditangkupkan ke wajah. Seketika jantung Anissa berdegup sangat cepat seiring wajahnya merona merah. Dia bilang merindukanku. Benarkah yang dikatakannya ini? Batin Anissa antara senang, terkejut, malu bercampur menjadi satu. Secara tiba-tiba Egy menarik Anissa hingga gadis itu terjatuh ke dalam pelukan. Egy, kamu, macan betina. Gumam Egy sembari memeluk erat tubuh Anissa mencari kehangatan. Egy, lepaskan aku, cicit Anissa yang sudah kaku dalam dekapan, hingga pandangan dia tak sengaja melirik ke arah depan sampai dia sadar kalau saat ini mereka tidak sedang berdua saja di sana. Egy, supirmu melihat kita. Lepaskan aku dong, aku malu tahu. Cicit Anissa menyembunyikan wajahnya yang sudah merah padam bagai tomat di dada si Egy. Pak Tarjo, suara peringatan dari sang majikan. Iya tuan muda. Pak sopir yang kepergok mengintip segera mengalihkan pandangan lagi menatap lurus ke depan. Apa yang aku bilang tadi? Maaf atas kelancangan saya tuan muda. Kau bisa tenang sekarang, ucap Egy sembari mengeratkan mendekap tubuh Anissa membuat gadis itu hanya bisa pasrah karena sudah terlanjur malu, hingga keheningan membentang dalam mobil tersebut. Suara perut yang berasal dari perut si Egy terdengar jelas di telinga Anissa yang saat ini dia masih dalam pelukan. Anissa mendongak melirik wajah tampan Egy yang hanya terlihat bagian dagunya saja. Apa kau belum sarapan? Gumaman malas Egy yang sudah memejamkan mata kembali. Kau harus banyak minum dulu Egy untuk mengatasi dehidrasimu dan memakan sesuatu terlebih dahulu agar perutmu tidak sakit lagi. Ini kamu pasti terkena emah, karena saat pemeriksaan tadi saja ada masalah di perutmu. Bagaimana kalau sekarang kita berhenti sebentar di sebuah kedai atau pusat perbelanjaan untuk membeli air mineral atau roti? Ocehan Anissa dalam dekapan si Egy. Di rumah saja. Tapi perutmu kosong. Di rumah saja. Kekeh Egy telak, yang dengan pasrah Anissa hanya bisa menghela napas pelan dan mengiyakan. Baiklah, jika itu maumu.